أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita punya teman di Kediri, Ustadz. Iya. Jadi dari kalangan kita, bukan dari Islam Jamaah. Itu beliau bilang, oh kalau sama saya enggak kok. Jadi ceritanya dia jalan sama pembesar Islam Jamaah. Kemudian katanya bahkan kalau sholat saya suruh ngimami. Saya suruh ngimami. Bahkan kadang-kadang kita juga sholat di masjid pinggir jalan yang kita temui, kita sholat bareng-bareng. Jadi sudah tidak ada pemahaman seperti itu bahwa kalau sholat di belakangnya yang non jamaah itu sholatnya nggak sah. Nah sekarang saya bacain dulu. Yang ke-13 pemirsa, mereka mempunyai pengertian. Jadi mereka yang sudah keluar dari Islam jamaah memiliki pengertian sholat bermakmum pada selain orang jamaah itu sah. Berarti orang Islam jamaah mengatakan sholatnya tidak sah. Tidak sah. Nah bagaimana Ustaz? Kenapa mereka mengatakan kok tidak sah, kenapa? Pertama, mereka meyakini bahwa semua di luar mereka itu ahli bid'ah. Satu. Nah, ahli bid'ah itu tidak diterima sholatnya, puasanya, umrohnya, hajinya, sodakohnya. Mereka biasanya dipakai di Sunan Ibnu Majah yang oleh Syekh Albani dihukumi maudhu. Hadis palsu. Hadis palsu. Soalnya la yaqbalullah li sahibi bid'atin sauman wala salatan wala sadaqatan wala hajjan wala umratan wala jihatan wala sarfan wala adlan yakhruju minal Islam. Nah, ini yang belakang ini yang mereka jadikan pedoman juga. Kama takhrujus sya'ratu minal ajin. Allah tidak menerima amalnya ahli bid'ah, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya. Mereka keluar dari Islam sebagaimana selembar rambut keluar dari adonan tepung ini, seret gitu, hilang. Nah, itu yang mereka yakini. Nah, kalau dalil yang mereka sering ungkap, la yaqbalullah amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Nah, karena di luar itu semua ahli bid'ah, berarti ibadahnya tidak ada yang diterima oleh Allah. Jadi kita percuma sholat di belakangnya. Itu yang pertama, mereka itu bilang selain mereka ahli bid'ah. Intinya penutupnya ya ahli bid'ah kalau kaitannya dengan sholat. Tapi sebenarnya kesimpulan akhirnya kafir gitu. Mereka keluar dari Islam, sudah nggak ada sisanya Islamnya gitu. Padahal hadis ini hadis palsu, hadis maudhu. Ada sebagian ulama tidak sampai memalsukan, tapi ini bukan bid'ah yang amaliyah, bid'ah yang sudah keluar dari Islam. Yang sudah syirkiyah, yang sudah sampai kesyirikan, tidak beriman kepada qadar dan lain itu. Baru yang kafir betul kan? Iya. Itu umpama ini dalil ini dipakai, mereka tidak. Ternyata setelah saya renungkan, ternyata ini pembinaan seperti ini nih, doktrin seperti itu sudah sejak dulu. Sejak Bapak Haji Nur Hasan. Buktinya mulai awal. Yang sering mereka ungkap dari murid-murid ada orang-orang lama itu begini contoh. Mereka cerita. Iku lembien Pak Kasun insya Allah nama orang di Bangsal sana. Bangsal, dia tokoh. Insya Allah kalau nggak salah saya namanya Pak Kasun. Itu datang ke Pak Haji Nur Hasan. Jaluk diulangi sholat. Minta diajari sholat. Terus Pak Nur Hasan nanya, awak mau cek sholat? Oh tesih Pak Haji. Mau aku mau ngajari. Kamu masih sholat? Saya nggak mau ngajari. Loh berarti harus nggak sholat? Nggak sholat dong. Karena sholatmu itu nggak sah gitu loh. Karena itu nggak ada gunanya gitu loh. Tinggalkan dulu, bersih dulu, baru tak ajari. Artinya meyakinkan bahwa semua model sholat apapun selain salah, yang itu nggak diterima oleh Allah total. Nah, sehingga buahnya sampai sekarang ini, pokoknya mereka membuta dan tidak, pokoknya di luar itu ahli bid'ah gitu, ahli bid'ah. Dan betul-betul ijtihadnya bergonta-ganti ya untuk masalah ini. Makanya mereka yang kontrak kerja ke Jepang kemana, ada yang tidak sholat Jumatan karena nggak mau sholat padahal di situ ada masjid. Dia hanya sholat 2 orang atau dia sholat duhur bertahun-tahun seperti itu karena dianggap itu tidak sah karena bukan jamaah. Iya, ijtihad imamnya kalau awal dulu itu sholat lagi. Jadi kalau terpaksa sholat dia harus sholat lagi. Jadi coba tanya itu yang teman-teman yang hijrah yang mau cerita, yang di dalam yang nggak mau cerita, mesti sholat 2 kali orang-orang lama. Jadi berat sekali. Belakangan terus agak
agak penuh. Oh nggak apa-apa. Yang penting kamu niat munfarid, niat sendiri. Walaupun berjamaah, tapi kamu niat sholat sendiri. Nah, terus diakali lagi. Nanti kalau kamu 2 orang, yang satu agak maju sedikit, satu agak mundur sedikit, sudah kamu berjamaah berdua. Niat munfarid. Itu hal seperti itu. Jadi subhanallah, mereka secara fikih ya juga enggak belajar fikih. Secara akidah juga seperti itu. Ya kalau seperti yang diceritakan Ustaz tadi, itu namanya mereka bitana, berbudi luhur, pura-pura. Mereka gencar sekarang karena mereka khawatir ketahuan. Iya. Akhir-akhir ini tambah gencar mereka sudah di majelis ulama sudah tahu, kejaksaan agung sudah tahu. Video-video tentang mereka juga udah mulai banyak gitu kan. Nah, mereka sekarang pura-pura. Tapi mudah-mudahan dengan kepura-puraan itu mereka mulai terbiasa. Terbuka. Akhirnya Allah buka. Allahumma amin, Allahumma amin. Yang pertama dianggap tidak sah karena dianggap ahlul bid'ah. Ya. Yang kedua mungkin karena dianggap syirik tadi Ustadz. Dianggap kita ini masih kafir karena tidak masuk di dalam jamaah mereka. Sehingga tidak sah sholat di belakang mereka. Sampai pun jangankan sholat di belakang mereka, sholatnya orang pun dianggap percuma, tidak ada hasilnya udah. Saya merasakan doktrin itu melekat dari saya sampai saya melihat masjid. Saya pribadi saya cerita, melihat masjid selain masjidnya Islam Jamaah itu kayak gimana itu loh, kayak kafir lah gitu masjidnya. Sampai bayangannya seperti itu. Saat itu setelah belajar tuh masya Allah ya Allah, saya disesatkan dari Mantap, berarti ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini nampaknya kesesatan yang nyata sekali. Karena mereka menganggap kalaupun sholat di belakang selain Islam Jamaah itu tidak sah, maka dianggapnya selain mereka itu udah jelas kafir. Seakan-akan sholat di belakangnya orang kafir. Ini kesesatan yang nyata luar biasa. Dan itu sampai sekarang masih ada Ustaz. Itu terus itu poin mengeluarkan saya dan teman-teman juga poin utama itu. Jadi mereka, saya punya bukti, didatangkan dari mana? Saya pernah melihat Ustadz Abdullah sholat di Abdullah teman saya di bandara di belakang orang luar. Saya pernah lihat Ustadz, kalau pokoknya datangkan. Itu poin penting untuk mengeluarkan dari jamaah. Menjadikan bukti bahwa itu murtad, orang sudah nggak paham jamaah, sudah menghukumi berbeda paham. Poin ke-14 ini juga ada ini ada cerita juga Ustadz. Dan rencananya beliau mau datang, cuma ternyata kok nggak datang lagi. Jangan-jangan udah terkontaminasi. Jadi ceritanya begini Ustadz, saya punya teman, dia teman akrab lah, biasa ngaji juga. Dia menikah dengan seorang perempuan, yang perempuan ini masih di dalam Islam Jamaah. Nah. Kemudian saya tanya, ini kemungkinannya 2, dia yang keluar atau antum yang masuk? Saya bilang. Dia bilang enggak. Kalau saya masuk enggak mungkin Ustadz, katanya dia. Ya mungkin istri saya udah mulai open minded katanya. Nah, sehingga pernikahan tidak sekelompok itu ternyata ada Ustadz. Nah, sementara di sini pemirsa dikatakan mereka yang beda pemahamannya itu yang poin ke-14, mereka mempunyai pengertian orang jamaah menikah dengan selain orang jamaah itu boleh. Berarti menurut teman-teman Jokam, menikah di luar jamaah nggak boleh. Nah, padahal saya punya cerita terjadi pernikahan Ustadz. Bagaimana ini? Apa kemungkinannya ini? Ditonah juga kah? Yang pertama, dari mana mereka meyakini hal ini tidak boleh menikah? Ya, berangkat dari takfir tadi, keyakinan kafir. Sehingga dalil yang selalu mereka ungkap itu yang paling sering penerobos ulamanya mereka, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala tunkihul musyrikina hatta yu'min. Jadi pakai dalil itu. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Jadi luar itu musyrik semua. Kalau ditanya, loh ada yang nggak nyembah patung? Ya kafir lah, sama lah, sak golongan gitu. Jangan menikahkan putrimu dengan laki-laki musyrik. Pakai dalil itu. Ada dalil lagi yang lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Mereka yang kafir, yang laki-laki tidak bagi wanita muslim. Pakai dalil itu. Jadi sebenarnya berangkat dari masalah tampaknya kafir. Udah mukmin kafir ini udah poin yang prinsip banget di antara mereka. Berarti udah ini bukan sesuatu yang
tabu lagi untuk mereka mengkafirkan kita ini bukan sesuatu yang tabu, karena ayat yang dipakai pun ayat-ayat yang dalam Al-Quran betul-betul untuk orang yang kafir gitu. Sampai tidak boleh menikahkan perempuan mukminah dengan laki-laki musyrik, kemudian dia laki-laki nggak halal untuk kalian perempuan muslimah. Waduh, ini karena jadi mereka menganggap kita kafir. Iya. Dari poin ini, kalau ada di antara mereka yang menikah dengan saling jamaah, itu langsung, ada kalanya langsung dihukumi murtad, ada kalanya masih diramut lah, diramut, menurut bahasa mereka diramut, diopeni se, artinya barangkali dia tobat, yang bukan yang dia bisa menarik. Ada dakwahnya di situ. Siapa tahu memang niatnya untuk mendakwai. Ya, masih ditunggu. Tapi tolong ya teman saya ini ya, hati-hati, jangan-jangan antum target dakwahnya ini. Jadi mereka yang ketiga masih mereka nilai orang ini bahasa mereka tuh ndaldul, jamaah ndaldul. Ndaldul itu nggak tenanan, cara jamaah nggak begitu paham gitu. Sehingga tadi ada perlu pengramutan, ada yang kalau mereka nggak butuh mereka buang langsung, mereka buang. Saya pernah ingin menyadarkan ini, masalah ini di forum Tabayun terakhir. Saya kalau bicara dalil, mereka akan berdalih pokoknya mangkulnya gitu kan, nggak bisa kan. Lalu saya tunjukkan seperti yang saya ceritakan yang lalu, bagaimana ya dulu kalau tangklet saya bilang, saya tanya para sesepuh ini, dulu Bapak Haji Nur Hasan, saya manggilnya Mbah Haji Nur Hasan, kan menikahi wanita-wanita yang bukan jamaah, terus pun dini ke hukumnya, dan bagaimana hukumnya? Berapa semua abang ireng yang imamnya, yang menantunya semua itu. Katanya nggak boleh. Diam saja, saya bilang. Waktu itu saya haluskan bahasanya. Kalau saya bilang, saya nggak ragu. Berarti Bapak Haji Hasan ngerti hukum dong. Saya bilang. Mantap. Ngerti hukum dong. Berarti orang di luar jamaah kita boleh dinikahi. Boleh dinikahi. Nah kalau boleh dinikahi berarti muslimah dong. Mereka muslimah, tapi diam aja mereka 1000 bahasa. Gak ada jawaban. Gak ada. Atau mungkin jawaban seperti yang antum bilang tadi, mungkin untuk mendakwahi, untuk narik, nggak ada juga jawaban itu. Mereka setelah saya urus-urus, ya kenapa apa yang saya ungkap kok nggak ada yang jawab? Ada yang cerita bahwa ada ijtihad dari Bapak Amir. Dalam forum tabayun itu kita nggak boleh bertanya, kita nggak boleh bantah, cukup mendengarkan saja. Nah, terus tabayunnya buat apa? Saya batin batumu raison jawab. Seperti itu. Baik Ustadz, itu jelas sekali. Jadi poin ke 13, 14 sama, karena intinya selain mereka dianggap kafir dan musyrik. Saya rasa ada kemiripan juga dengan poin yang ke-15. Mereka mempunyai pengertian orang di luar jamaah tetap mendapatkan bagian warisan. Nah berarti untuk orang Islam jamaah, selain mereka, kalau bapak sama anak salah satunya nggak di jamaah, tidak saling mewarisi begitu. Tidak saling mewarisi. Dan tidak ini pun boleh. Sama karena dihukumi kafir tadi. Kaidahnya mereka bilang jadi orang kafir pakai dalil mereka di Sahih Muslim, di Surah Al-Bukhari, la yarisul muslim al-kafir walal kafir al-muslim, kan gitu. Orang kafir nggak bisa mewaris orang Islam nggak bisa mewaris orang kafir. Itu yang mereka pegang. Nah, lalu mereka jabarkan begini. Jadi kalau ada bapak ibu ini sudah jamaah, bapaknya meninggal, terus di antara anaknya ada yang jamaah, ada yang tidak, bahasa mereka begitu. Maka harta ini diwaris oleh anak-anak yang jamaah. Bagaimana saudara yang tidak jamaah ini? Anda supaya budi luhur. Nanti musyawarah sak saudara kasih aja. Jamaah kasih berapalah. Kalau bisa nggak dikasih ya nggak usah nggak dikasih. Lebih bagus. Nah, mereka ada yang berbohong nanti. Oh uang bapak itu punya utang sama saya sekian menyerah habis sudah nggak bisa diwaris. Nah, bisa juga. Kong kali kong ada juga yang sudah dari hidupnya itu sudah di atas namakan si ini dia sudah beli. Ya, tapi ada bagaimana caranya supaya waris nggak jatuh. Tapi ada juga yang istilahnya niatnya mereka tuh ya hadiah lah ngasih saudaranya budi luhur gitu. Karena kaedahnya begitu. Nah kalau yang
ini yang orang tuanya, kemudian anaknya ada yang tidak jamaah mereka nggak dikasih. Tapi kalau orang tuanya bukan jamaah mereka, mereka bilang ini harta fe. Masya Allah. Jadi usahakan sebanyak mungkin, dapat mungkin. Wah, ini curang banget ini ya. Ya. Kalau Sebanyak mungkin, seharusnya mereka kalau bisa malah dibilang semua. ini rampasan ini. Wah, luar biasa. Maaf Allah. Jadi memang seperti itu Ustadz ya, Masya Allah. Itu takfir ya kayak begitu. Baik Ustadz Khalil Bustami, barakallahu fikum. Saya punya beberapa catatan penting di sini Ustadz. Artinya ini sudah kita sampai 15 poin. Ya. Dan insya Allah mungkin pertemuan berikutnya kita akan bahas sampai selesai 30 poin. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan langsung Atau juga. ada pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom komentar yang bisa dikirim mungkin? Mana? Coba antum. Mungkin Ustadz mau Mana? Nggak ungkapkan dapet. yang tadi. Iya. Antum dikumpulkan kirim dulu. ke ana, antum screenshot kirim, nanti ana bacain sambil ana. Yang pertama begini Ustadz. Ini poin-poin penting pemirsa yang sempat saya tulis di pertemuan malam hari ini. Yang pertama mengenai kesyirikan, kemudian praktek perdukunan, dan itu nampaknya betul-betul nyata. Bahkan menjadi cerita yang terus diungkap di setiap acara-acara mereka seperti CAI, yaitu Cinta Alam Indonesia. Kemudian cerita-cerita itu bahkan sudah menjadi suatu yang wajib di antara mereka. Kemudian bahkan ketika ada praktek-praktek perdukunan itu istilahnya sudah ditasheh. Walaupun amalannya amalan dukun, kalau sudah mankul maka itu bukan syirik. Dari pusat pokoknya sudah murni itu Sudah murni, Masya Allah. Kemudian poin yang kedua, bahwa sampai dengan terang-terangan dari kalangan Islam Jamaah ini, bahkan imam-imamnya, pembesarnya itu mendatangi yang namanya Romo Willis. Itu seorang dukun terkenal di Kediri dan banyak juga yang mengikuti. Dan ketika ditanya kok datang, yo aku gak percaya, saya gak percaya, tapi sekedar datang. Padahal gak percaya aja hadisnya udah gak diterima sholatnya 40 hari. Kemudian ada juga cerita mengenai bolo pendem, yaitu salah satu di antaranya seorang wanita yang akhirnya hijrah juga, yang kemudian mengakui bahwa sempat mendapatkan perintah untuk membunuh 4 orang yang sudah keluar, dan membunuhnya dengan cara sihir. Padahal jelas dalam fikih Syafi'i pun ada Kitabur Riddah itu menjelaskan bahwa sihir itu termasuk salah satu yang menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Dan kemudian yang berikutnya nampaknya terulang Ustadz. Jadi hanya berkutat pada doktrin saja. Pokok doktrin dari atas ini boleh, sudah ditasheh, mankul. Jadi nampaknya berkutat pada doktrin. Kemudian mengenai dibilang ilmunya tidak bersanad, ini tinggal kuat-kuatan bukti aja. Karena secara penjelasan bahkan Ustadz Khalil juga sudah ambil sanad Ibnu Majah, dan ternyata yang lain nggak ketemu bahwa Kiai Haji Nur Hasan itu pernah mendapatkan sanad begitu Ustadz ya, apalagi Al-Qur'annya atau yang lainnya. Jadi tidak ada sanad sama sekali dari Syekh Umar Hamdan maupun Abu Sama Al-Zahir. Nah kemudian yang berikutnya mengenai pemahaman selain mereka itu ahlul bid'ah, dan yang ternyata yang dipakai dalam Sunan Tirmidzi itu Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah itu hadis yang palsu menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Itu beberapa poin yang sempat saya catat Ustadz. Kemudian masalah sholat di belakangnya tidak sah, tidak saling mewarisi, tidak saling menikah. Intinya hanya pada karena kita betul-betul dianggap sudah kafir. Karena ayat-ayatnya yang masuk adalah ayat-ayat yang kafir. Nah, saya bacakan Ustadz, ini pertanyaan. Lalu solusinya untuk orang awam bagaimana tahu itu dukun yang berkedok kiai atau orang-orang yang melenceng akidahnya? Lalu cara memilih pondok yang baik itu bagaimana? Ini tentu ini sifatnya umum jadinya. Umum yang ini, entar. Secara yang lain lagi. Lebih yang lebih khusus. Ini Ustaz. Bahasa Islam Jamaah. Mungkin antum paham. Ini poin yang ke-12. Saya dengar langsung dari Mbah Sarino. Tahu Mbah Sarino? Atau Mbah Margo? Ah, iya, dari Sumatera, dari dalam tanda kurung Mbah Margo, bahwa sanatnya di Islam Jamaah sudah hilang di becak sejak pertama Abah Nur Hasan pulang dari Mekah. Antum sempat ngomong tadi ya, hilang di becak tadi ya. Dan dulu pernah disayembarakan. Ini bagaimana ceritanya Ustaz? Sanat yang sampai disayembarakan ini. Pertama Mbah Sarino ini kalau saya nggak salah dia profesinya itu kondektur bis.
Nah, Tapi dulu pernah ikut ngaji berguru dengan Pak Haji Nur Hasan. nah, Kalau istilah hilang di becak itu yang saya dengar dari keluarga. Dari keluarga berarti versinya lebih lebih jelas lagi lebih nih, jelas. lebih dekat. Jadi pada saat beliau Pak Haji Nur Hasan nggilir istri yang di Kediri, istrinya kan banyak. Nah, Yang di Doho, di Jalan Doho zaman Iya. dulu. Saya lupa namanya istri yang mana itu. Terus balik ke Burengan, ke pondok itu naik beca, bawa tas. iya. Terus tasnya ketinggalan di beca. Cari nggak ketemu lah intinya begitu. Nah, terus tambahannya sanatnya di situ. Jadi Karena sanad surat-surat itu ada di tas tadi. ada di situ. Dan nampaknya ajaib Ustaz. Orang kalau punya surat berharga Ustaz nggak akan dibawa pergi kemana-mana. Itu tentu diletakkan di lemari khusus, disimpan, laminating. Apalagi sekedar pergi dari Doho ke Burengan. Pentingnya apa sampai dibawa? Dan ini sebenarnya jadi jawaban bahwa memang tidak punya sanad. Nah, Apa buktinya? Mudah sebenarnya untuk Bagaimana? Kalau memang betul di situ surat-suratnya resmi, misalkan ada ijazah Darul Hadis, kemudian dapat sanad dari Syekh Umar Hamdan, mudah kan? Balik aja ke Mekah. nah, minta diperbaiki, diperbarui. Padahal setelah itu bolak-balik ke Mekah, di Mekah tinggal 6 bulan, 8 bulan. Syekh Umar Hamdan mungkin waktu itu masih ada, murid-muridnya, teman-temannya ya ada. Lah saya aja yang istilahnya cucu murid Syekh Umar Hamdan ada Dapat, otentik. iya. Dapat dan banyak di Mekah. Banyak di sini. Musnid-musnid di Mekah pegang semua. Jadi artinya Artinya kalau memang dia punya betul muridnya, mudah aja kan. Minta temennya atau datang, kalau Darul Hadis datang minta lagi. Selesai. Apa susahnya? Nah, dengan adanya tidak ada itu, hanya dibilang hilang terus nggak ada terusnya, berarti nggak punya. iya. Karena mau minta nggak bisa kan, berarti kan. Seharusnya kalau punya minta dengan mudah bisa. Nah, kemudian ada satu poin lagi yang saya sempat lupa tadi Ustadz untuk teman-teman yang masih merasa terkecoh. Oh, mereka sholat kok di belakang saya. Bahkan kalau kita safar berhenti di sembarang masjid lalu kita sholat. Nah, itu nampaknya bitonah. Bitonah itu menyembunyikan untuk supaya tidak kentara, tidak ketahuan, atau kemudian bisa jadi budi luhur. Ya, atau niat munfarid tadi. Atau bisa jadi niatnya munfarid. Dia berjamaah sendirian. tapi niatnya Sendirian. sendiri. Bahkan boleh jadi bahkan sholatnya diulang itu kalau sampai hotel ya. Bisa. Masya Tapi kalau Allah, sudah Masya niat Allah. sendiri itu sudah enggak. Cukup ya, Enggak, udah cukup sudah ya. cukup. Cuman waktu itu ya yang berijtihad begitu kan wakilnya imam yang saya tahu namanya Pak Haji Kasmuti waktu itu. Dalam forum pertemuan itu saya bilang, apa mungkin, apa bisa enggak orang mengikuti geraknya imam tapi niat terus niat munfarid? Ini fikih apa? Saya Itu yang bilang. mau anda tanyain barusan Ustaz. Itu fikih apa? Oh, Nah. imamnya di depan Allahu Akbar, dia ikut Allahu Allahu Akbar. Akbar. Kok bisa munfarid ini gimana? Sampai saya guyonnya gini, apakah ketika mau mendengar takbir, pokoknya aku niat munfarid lah ya, walaupun aku ikut kamu, apa begitu saya bilang. Jadi saya waktu itu ketunggu-tunggu. Ajaib artinya. Tapi ya tetap, ya pokoknya ikut solusinya gitu. Atau bahkan mungkin menganggap darurat ya. Darurat. Al-daruratu bihal mahdhurat. Sampai saya balik, teman saya balik pengertian, saya bilang, apa selama ini sampean kalau mau sholat sampean berdiri dulu, merenung dulu, saya jadi imam lah ya, saya jadi makmum lah ya. Sekarang berarti sekarang saya nggak jadi makmum lah, walaupun saya ikut, apa begitu? Ini masuk akal dari mana? Hukum kayak begini. Nggak masuk. Jadi Tapi ya tetap aja mereka jalan sampai sekarang mereka begitu. memang kesesatan ini ajaib. Kasihan. Ajaib ya. Jadi, bahkan dalil-dalil yang disampaikan pun mungkin yang antum punya tentu lebih panjang Ustaz. Ya. Cuma kan kita ringkas saja. Itu sesuatu yang sangat mudah difahami dengan gamblang oleh orang-orang yang sedikit saja mau berpikir. Ya. Nah, maka tetap intinya adalah berputar seperti yang sebelum-sebelumnya Ustaz, masalah ilmu, masalah hidayah, dan kemudian doktrin aja. Ketika mereka sudah tidak mau mencari ilmu, hidayah Allah pun belum datang kepada mereka, dan semoga Allah berikan hidayah. Dan yang ketiga, mereka udah doktrin, apalagi dari awal sudah notabene-nya orang-orang yang tidak memiliki pola pikir kritis.
Wes yang penting melok, yang penting ikut, yang penting selamat, yang penting masuk surga. Nah, ini salah satu doktrin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan jazakumullah khair kepada Ustadz Khalil Bustami atas apa yang telah disampaikan, dan kami harapkan kepada pemirsa sekalian untuk ikut menyebarkan tayangan ini, di-share, atau kemudian kami bebaskan mau dipotong bagian-bagian, yang penting niatannya baik dan bertanggung jawab untuk kemudian memiliki niat mencerahkan orang-orang yang masih di dalam kesesatan atau di dalam penyimpangan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup pertemuan kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.